Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwa dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu kajian fikih, masih diambil dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisar al-Muqni yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti'. Dan alhamdulillah terakhir kita sudah membahas tentang masalah kunut di dalam salat witir. Dan ketahuilah ayuh sekalian bahwasanya di dalam agama Islam ini, di dalam fikih khususnya, kita mengenal para ulama menjelaskan ada 3 jenis kunut di dalam fikih. Yang pertama adalah kunut witir. Ya. Dan kita sudah jelaskan pendapat yang rajih di dalam masalah ini adalah bahwasanya kunut witir hukumnya sunnah di setiap waktu, di setiap orang salat witir, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Akan tetapi apabila sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan tanggal 15 ke atas, maka disunnahkan untuk merutinkan kunut witir sampai berakhirnya Ramadan. Adapun pada hari-hari yang lain, 15 hari pertama bulan Ramadan atau hari-hari di luar bulan Ramadan, maka disunnahkan untuk terkadang meninggalkannya, tidak terus-menerusan melakukan salat kunut witir. Terkadang ditinggalkan dalam beberapa kali. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, kunut di dalam fikih ada yang namanya kunut subuh. Ya, kunut yang dilakukan di rakaat terakhir pada salat subuh. Ya, tentang hukum kunut ini sendiri jamaah sekalian kita bahas sedikit. Itu terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kita sudah jelaskan bahwasanya di dalam mazhab Hanbali hukum kunut subuh adalah makruh. Perbuatan makruh. Kemudian pendapat kedua, pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya kunut subuh hukumnya haram. Kunut subuh hukumnya haram menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Ya, kunut subuh hukumnya sunnah. Kemudian pendapat selanjutnya sebagian dari Hanabilah dan sebagian sahabat radhiyallahu anhum mengatakan bahwa saya kunut subuh hukumnya bid'ah. Hukumnya bid'ah. Dan pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim rahimahumullahu jami'an. Ya, terlepas dari semua perselisihan ini jamaah sekalian, ya, yang kita ketahui bahwasanya kunut subuh ini dalilnya memang ada hadis dari Nabi SAW. Salah seorang sahabat mengatakan bahwa Nabi senantiasa melakukan kunut subuh sampai faraqal hayah, sampai beliau meninggal. Inilah yang kemudian menjadi pegangan ulama yang mensyariatkannya. Akan tetapi derajat hadis ini didhaifkan oleh para ulama sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya kunut subuh tidak disyariatkan atau bisa kita katakan sebagai perbuatan yang bid'ah.
Akan tetapi jamaah sekalian, ya walaupun kita memilih pendapat yang tidak kunut subuh, akan tetapi kita tidak boleh mengingkari saudara-saudara kita yang melakukan kunut subuh. Ya, mengikuti para ulama yang menganjurkannya. Karena dalil tadi, hadis tadi yang Anda sudah sebutkan, itu disahihkan oleh sebagian ulama. Di antaranya adalah Imam Nawawi dan ulama-ulama Syafi'iyah. Mereka mensahihkan hadis tersebut. Sehingga kita tidak bisa memaksa mereka, tidak bisa mengingkari mereka, karena ini adalah masalah ya khilafiyah yang mana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berbeda pendapat di dalamnya. Di dalam permasalahan kunut subuh ini jamaah sekalian, ya, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama adalah tidak semua hal yang bid'ah itu bisa mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu yang pertama. Karena ada bid'ah-bid'ah itu yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ya, contohnya masalah kunut subuh dan banyak masalah-masalah lain. Ya. Ada imam seperti Imam Syafi'i yang menyunnahkannya, mensyariatkannya. Maka yang seperti ini tidak boleh kita mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah. Ya. Siapa yang berani mengeluarkan Imam Syafi'i dari Ahlus Sunnah? Kalau Anda mengatakan orang yang kunut subuh berarti bukan salaf, ya bukan Ahlus Sunnah, berarti Anda telah menuduh Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Ahlus Sunnah, sebagai mubtadi, ahlul bid'ah. Ya, ini tuduhan yang sangat ya tidak pantas. Ya. Jadi itu pelajaran pertama. Bid'ah yang bisa mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah adalah bid'ah yang memang tidak ada perselisihan di situ. Ya. Terkhusus masalah-masalah usul, ya, bukan, tidak ada khilafiyah di dalamnya. Contohnya keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah berada di atas langit. Nah, ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Ya, ulama Ahlus Sunnah dari kalangan para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mereka semua menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Kemudian apabila ada yang menyelisihi di dalam masalah-masalah seperti ini, maka bid'ah seperti orang yang mengatakan Allah di mana-mana, ya, atau ada yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di kanan, dan lain sebagainya, maka ini adalah keyakinan bid'ah. Dan keyakinan seperti ini bisa mengeluarkan seseorang dari kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kenapa? Karena dia telah menyelisihi ijma' para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah bahwasanya memindahkan sebuah amalan itu merupakan hal yang biasa. Ya. Karena kita, ya, Ahlus Sunnah sering dituduh, ya, suka membid'ahkan, ya, amalan orang lain dan lain sebagainya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan kita tidak boleh membid'ahkan amalan orang lain. Nah, ini salah. Ya, pernyataan seperti ini, tidak boleh memindahkan amalan orang lain, ini salah. Ya. Bahkan sampai, ya, ada banyak orang itu ketika kita mengomentari amalan dia bid'ah, mengamuk. Ya, kemudian dia mulai menyerang kita, dituduhlah dengan tuduhan-tuduhan sembarangan, memecah belah umat dan lain sebagainya. Padahal membid'ahkan sebuah amalan itu, ya, apabila dilakukan secara ilmiah dengan adab, ya itu tidak masalah. Ya. Kalau ada orang mengatakan tidak boleh saling membid'ahkan, berarti dia tidak pernah membaca buku-buku ulama. Coba silahkan baca Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Baca Al-Mughni, ya, kitab-kitab Khilaful Ali. Kitab-kitab membahas tentang perselisihan 4 mazhab. Itu akan sangat banyak kita dapati para ulama membid'ahkan amalan ulama lain. Ya, contohnya di sini. Masalah kunut subuh. Imam Abu Hanifah mengharamkan amalannya Imam Syafi'i. Ya. Bahkan sebagian Hanabilah mengatakan itu perbuatan bid'ah. Nah, akan tetapi apakah Imam Syafi'i marah? Ya. Apakah Imam Syafi'i kemudian membenci Abu Hanifah, membenci sebagian pengikut Imam Syafi'i, membenci pengikut Hanabilah dan lain sebagainya? Tidak. Imam Syafi'i tetap mencintai Imam Ahmad. Imam Syafi'i tetap mencintai Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan, wah, Abu Hanifah ini membid'ahkan amalan kita, mengharamkan amalan kita, wah, kurang ajar dan lain sebagainya. Tidak pernah.
Ya, bahkan Imam Syafi'i mencintai Abu Hanifah dan senantiasa memuji beliau. Ya, inilah akhlak para ulama ya Mas sekalian. Beda dengan ya, banyak orang sekarang ya, para muqallidun, orang-orang yang taklid kepada sebuah mazhab atau sebuah ulama yang dia fanatiki dan lain sebagainya. Ketika amalan mereka kita komentari bid'ah, padahal cara kita mengomentari itu bagus ya dengan ilmiah, itu mereka mengamuk. Ya, mengamuk, kemudian memberikan tuduhan-tuduhan yang sembarangan, menuduh kita begini dan begitu. Ya, padahal hal ini merupakan hal yang biasa selama disampaikan dengan adab. Kecuali memang disampaikan dengan adab yang tidak bagus, disampaikan dengan cara yang tidak ilmiah, maka itu wajar kalau orang tersinggung. Tapi kalau amalannya dibid'ahkan dengan cara ilmiah, adab yang bagus, ya kenapa tersinggung? Kalau memang amalan itu ada dalilnya, silahkan amalkan, tidak perlu ya dengar orang yang membid'ahkan. Tapi kalau memang betul amalan tersebut tidak ada dalilnya dan yang membid'ahkan itu berarti dia benar, kita harus ikuti. Ya, sesederhana itu jamaah sekalian. Jadi tidak perlu ada tersinggung apabila amalan yang dibid'ahkan. Jadi itu pelajaran kedua, tidak apa-apa membid'ahkan amalan orang lain dengan syarat tadi ya, dengan cara yang ilmiah dan dipenuhi dengan adab yang baik. Kemudian illa an tanzila bil muslimina nazilatun, kata penulis rahimahullah, beliau menjelaskan ada kunut ketiga yaitu yang namanya kunut nazilah. Jadi ada kunut witir, ada kunut subuh dan ada kunut nazilah. Kunut nazilah hukumnya sunnah. Apa itu kunut nazilah? Kunut nazilah adalah apabila terjadi ya musibah yang menimpa kaum muslimin dari musuh-musuh mereka orang kafir, ya. Misalkan saudara-saudara kita di bagian negara mana itu diserang oleh orang-orang kafir, seperti orang Palestina diserang oleh Yahudi, Myanmar, kaum muslimin Myanmar dibantai oleh orang-orang kafir. Intinya musibah yang datang dari orang-orang kafir, maka disunnahkan bagi kaum muslimin di negara lainnya untuk melakukan kunut nazilah. Di setiap salat wajib, di rakaat yang terakhir, imam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ruku, dia naik i'tidal, dia melakukan kunut nazilah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kaum muslimin yang sedang dizalimi dan menghancurkan orang-orang kafir yang menzalimi mereka. Ya, dan ini disyariatkan jamaah sekalian apabila musibah tersebut adalah datangnya dari orang kafir. Ya, bukan musibah yang memang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada sebagian negara. Ya, ujian. Contohnya misalkan corona, misalkan ada wabah, ya, atau gempa, tsunami dan lain sebagainya, maka ini tidak disyariatkan untuk kunut nazilah karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman untuk manusia yang bermaksiat kepadanya, melakukan kesyirikan dan lain sebagainya, dan sebagai penghapus dosa bagi orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW dalilnya akan kunut nazilah ini, qanatan Nabi SAW yad'u ala tawaif minal Arab kamudar wa zakwan wa asiyah wa qanata lamma qutila al-qurra'u as-sab'un. Nabi SAW beliau melakukan kunut nazilah untuk mendoakan kehancuran kepada beberapa kaum yang sering menzalimi kaum muslimin. Begitu juga pernah para ulama ya qurra, para penghafal Al-Qur'an, 70 di antara mereka itu ditipu. Ya, di dalam sejarah ditipu oleh kaum musyrikin, kemudian semuanya dibantai. Maka Nabi SAW mendoakan ya kaum musyrikin yang bantai tersebut dengan keburukan. Dan kunut nazilah ini jemaah sekalian disunnahkan di salat-salat wajib. Ya. Dan pendapat yang rajih bahwasanya kunut nazilah ini tidak disyaratkan harus mendapatkan izin dari imam, ya, atau mendapatkan izin dari pemerintah. Tidak, akan tetapi setiap imam di masjid berhak untuk melakukannya walaupun tidak diizinkan oleh pemerintah. Ini adalah pendapat yang rajih dalam masalah ini. Kemudian kunut nazilah ini jamaah sekalian disunnahkan di semua ya salat wajib 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, karena di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi zuhri wal asri wal maghribi wal isya wa salati subhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut nazilah selama 1 bulan penuh di salat zuhur, asar, maghrib, isya dan salat subuh. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan wa yajharul qunutu lit-ta'mini hatta fi salati sirriyah qalahu al-allamah. Dan qunut nazilah ini dibesarkan suaranya. Jadi imam membesarkan suaranya walaupun itu di dalam salat sirriyah. Demikian jamaah sekalian yang berkaitan dengan qunut di dalam fikih. Jadi ada qunut subuh, qunut witir dan qunut nazilah. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian penulis mengatakan wat tarawihu 20 rakaah. Salat sunnah selanjutnya adalah tarwih. Dan kata penulis jumlahnya ada 20 rakaat. Salat tarwih jumlahnya ada 20 rakaat. Sekarang kita masuk pembahasan salat tarwih. Salat tarwih hukumnya apa? Pengertiannya apa? Kita awali dengan pengertian. Salat tarwih adalah salat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, itu namanya salat tarwih. Jadi kalau salat malam di luar bulan Ramadan itu tidak dinamakan dengan tarwih. Dan hukumnya salat tarwih ini jemaah sekalian adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, Nabi SAW di awal Islam, beliau SAW melakukan salat tarwih bersama para sahabat. Ya, di masjid, akan tetapi itu hanya bertahan 3-4 hari. Di hari kelima Nabi SAW tidak keluar sampai para sahabat menunggu beliau sampai pagi. Ketika besoknya subuhnya Nabi SAW mendatangi mereka dan mengatakan, sesungguhnya saya melakukan hal tersebut, maksudnya beliau tidak keluar untuk melakukan salat tarwih karena takut salat tarwih diwajibkan. Jadi Nabi meninggalkan salat tarwih pada saat itu karena takut salat tarwih nanti diwajibkan dan memberatkan umatnya. Kemudian setelah itu para sahabat pun salat sendiri-sendirian, ya, di rumah mereka masing-masing. Begitu juga dengan Nabi SAW salat tarwih di rumahnya. Ya, kemudian ketika meninggalnya Nabi SAW, ya, datang zamannya Abu Bakar, para sahabat kemudian salat tarwih berjamaah tapi masih terpisah-pisah. Ya, ada jamaah di sana fulan, imam sama imam fulan, ada jamaah sama imam fulan. Kemudian datanglah ya zaman Abu Bakar cuma sebentar, kemudian setelah meninggalnya Abu Bakar datanglah zaman Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar tidak menyukai pemandangan tersebut, ya, karena terkesan berpecah-pecah. Ya, banyak jamaah-jamaah kecil-kecil. Ya, akhirnya Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan semuanya dan mendirikan salat tarwih seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW yang 3-4 hari. Ya, dilakukan kembali oleh Umar radhiyallahu anhu dan beliau menunjuk At-Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab sebagai ya, imam kaum muslimin pada waktu itu. Dalilnya adalah dari Nabi SAW, hadis yang sangat masyhur, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan salat malam pada bulan Ramadan, ya, termasuk di antara salat tarwih, karena keimanan dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampunkan segala dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian berapa jumlah rakaat di dalam salat tarwih? Ini pembahasan berikutnya. Ya, kalau kita sudah bahas tentang hukumnya tadi, sekarang tentang jumlah rakaatnya. Kalau penulis mengatakan di sini jumlahnya adalah 20. Ya. Akan tapi sebelum kita masuk pada pembahasan jumlahnya, maka kita akan menjelaskan terlebih dahulu dari awal tentang masalah jumlah rakaat tarwih ini. Apakah jumlah rakaat salat tarwih itu ada jumlah tertentu, tidak boleh, ada batas tertentu tidak boleh melewatinya. Ya. Dan apa hukum salat tarwih melebihi 11 rakaat? Ya, apakah boleh kita salat tarwih melebihi 11 rakaat? Atau harus 11 rakaat maksimal? Itu adalah batas. Maka ana rangkumkan dari syarah Syekh Sulaiman Ruhaili hafizallahu taala. Beliau berkata, ittafaqal fuqaha'u ala annahu laysa lit-tarawih adadun mahdudun wa annal amra wasi'. Para ahli fikih sepakat, kata beliau, berarti ijma', bahwasanya salat tarwih
itu tidak memiliki batas jumlah rakaat. Ya. Dan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang wasi', perkara yang luas. Ya, berarti tidak ada batasan tertentu. Wa annahu tajuzu ziyadatu ala 11 rakaah, dan bahwasanya diperbolehkan, para ulama sepakat diperbolehkan seseorang menambah jumlah rakaatnya di atas 11 rakaat. Ya. Tentunya beliau mendatangkan dalil di dalam masalah ini. Ya. Dalil pertama, ya, akan bolehnya seseorang menambah di atas 11 rakaat, atau dengan kata lain bahwasanya salat tarawih ini tidak memiliki batas tertentu adalah hadis Abdullah bin Umar. Ya, beliau mengatakan radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ada seorang yang datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya tentang salat malam. Maka Nabi menjawab, salatul laili mathna mathna. Fa idza khashiya ahadukumus subha shalla wahidatan fa awtarat lahu ma shalla. Salat malam itu 2 rakaat, dua. Dan apabila kalian takut masuk waktu salat subuh, maka ia menutup salatnya tersebut dengan 1 rakaat sebagai salat witir untuknya. Ya. Jadi di sini dalam hadis ini Nabi SAW tidak menjelaskan tentang, tidak membatasi jumlah rakaatnya. Nabi hanya membatasi dari segi waktu, yaitu batasnya sampai subuh. Tapi Nabi tidak membatasi jumlah rakaatnya. Ya. Seandainya salat malam itu, salat tarawih dan salat malam secara umum tidak boleh melebihi 11 rakaat, maka pasti Nabi SAW akan menjelaskannya kepada orang ini. Ya. Karena Nabi SAW tidak mungkin menyembunyikan ilmu. Makanya di dalam ilmu usul fikih disebutkan la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil hajah. Nabi SAW tidak akan menyembunyikan ilmu, tidak menjelaskan ilmu dalam waktu yang dibutuhkan, ketika dalam kondisi dibutuhkan. Ya, sebagaimana yang terjadi di dalam hadis ini, bahwasanya ada seseorang yang datang dan para ulama menjelaskan orang ini bukan orang Madinah. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak mengenalnya. Berarti dia orang Badui. Orang yang datang hanya sebentar ke Madinah kemudian pulang lagi ke kampungnya. Berarti ini orang yang tidak tahu sama sekali tentang tata cara salat malam. Maka Nabi SAW menjelaskannya. Ya. Dan jika seandainya salat malam itu hanya 11 rakaat, pasti Nabi akan menjelaskannya. Tidak mungkin Nabi SAW akan menyembunyikan ilmu tersebut kepada orang yang sangat membutuhkannya, kepada orang yang hanya datang sebentar kemudian pulang lagi. Nabi tidak akan menyembunyikannya jika memang hal tersebut adalah batasnya. Akan tetapi Nabi SAW memutlakkan dalam hadis ini, beliau tidak menyinggung sama sekali tentang masalah jumlah rakaat, maka itu menunjukkan bahwasanya diperbolehkan seseorang untuk menambah dari 11 rakaat, atau dalam artian tidak adanya jumlah tertentu atau batas maksimal di dalam rakaat salat malam. Itu dalil pertama. Ya. Dalil kedua adalah perbuatan sahabat radhiyallahu anhum di dalam zamannya Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita sudah sebutkan tadi bahwasanya ketika Umar radhiyallahu anhu melihat para sahabat ini banyak yang terpencar-pencar, ada imamnya masing-masing, beliau kemudian mengumpulkan semua dengan satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab dan dalam riwayat lain At-Tamim Ad-Dari. Ya. Kemudian pada awalnya Umar radhiyallahu anhu merintahkan para sahabat untuk salat 11 rakaat sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 11 rakaat. Akan tetapi salatnya panjang seperti salatnya Rasul. Berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Ya. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat hanya 11 rakaat, akan tetapi berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Akhirnya para sahabat tidak sanggup untuk melakukan hal tersebut. Maka Umar radhiyallahu anhu menambah jumlah rakaatnya menjadi 20, ditambah 1 witir, atau dalam riwayat lain tambah 3 witir, jadi 21 atau 23, dan memendekkan berdirinya. Jadi berdirinya dipendekkan, surahnya dijadikan pendek,
kemudian rakaatnya ditambah. Dan ini ya, riwayat yang menjelaskan tentang ini ada 6 jumlahnya yang datang dari para tabi'in yang menjelaskan ya kondisi di zaman Umar radhiyallahu anhu. 2 di antara riwayat ini hadisnya sahih muttasil, dan 4 di antaranya hadisnya munqati', terputus, ya tidak bersambung. Kan tapi para ulama menjelaskan bahwa 4 yang munqati' ini ya saling mendukung satu sama lain sehingga derajatnya juga sahih dan dianggap hadis yang bersambung. Ya, ada yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, ada riwayat Al-Baihaqi, ada riwayat Ibnu Syaibah, Abi Syaibah afwan, dan lain sebagainya. Ada riwayat dari Al-A'mash dan lain sebagainya. Jadi ada sekitar 6 riwayat dari tabi'in yang menjelaskan ya, hal tersebut, bahwasanya para sahabat salat tarawih sebanyak 20 rakaat. Kemudian dalil ketiga adalah ya pemahaman salafus saleh, ya dalam artian perbuatan sahabat radhiyallahu anhum. Karena ketika Umar radhiyallahu anhu memerintahkan mereka untuk salat sebanyak 20 rakaat, itu dihadiri oleh kalangan muhajirin dan ansar, para sahabat, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengingkari hal tersebut. Tidak ada yang protes. Ya, seandainya hal tersebut tidak boleh, ya, tidak boleh salat tarawih melebihi 11 rakaat, maka pasti ada salah seorang sahabat yang akan mengingkari hal tersebut. Tidak mungkin semuanya diam, semuanya menyembunyikan kesalahan dan lain sebagainya. Nah, maka kesimpulannya adalah para sahabat sepakat bahwasanya ya salat 20 rakaat, salat tarawih 20 rakaat itu adalah perbuatan yang tidak mengapa. Oleh karena itu salah apabila ada yang berpendapat bahwasanya salat tarawih di atas 11 rakaat tidak boleh. Itu adalah sebuah kesalahan, dan ya walaupun ya ada ulama yang berpendapat seperti itu seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Akan tetapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara akidah kita adalah kita tidak taklid, tidak fanatik kepada ulama tertentu. Ya, Syekh Al-Albani juga ya ulama kita, akan tetapi beliau manusia biasa. Kalau salah kita tidak boleh mengikutinya. Dan hal ini termasuk kesalahan beliau, di antara kesalahan-kesalahan beliau, karena beliau telah membawa sebuah pendapat yang menyelisihi salafus saleh, menyelisihi para sahabat, menyelisihi para tabi'in, menyelisihi para atba'ut tabi'in. Beliau membawa sebuah pendapat yang tidak dikenal di zaman salafus saleh. Maka tidak ada satu orang pun di zaman salafus saleh yang berpendapat seperti itu. Tidak boleh salat malam di atas 11 rakaat. Tidak ada. Ya. Pemahaman salafus saleh adalah bahwasanya jumlah rakaat salat malam itu tidak ada batas tertentu. Maka ini adalah kesalahan. Dan ya, sudah jelas apabila ada sebuah pemahaman yang menyelisihi daripada pemahaman salafus saleh, maka bisa dipastikan pemahaman tersebut adalah pemahaman keliru dan kita tidak boleh mengikutinya. Makanya termasuk kesalahan sebagian ikhwah, ya, ada yang sholat misalkan di masjid, imamnya kebetulan sholat 23 rakaat, kemudian dia setelah 11 rakaat dia mundur, ya, tidak melanjutkan sholat bersama imam. Ya, karena meyakini ini adalah perbuatan bid'ah, tidak boleh, tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, berarti ini dia telah berpegang dengan sebuah pendapat yang tidak dikenal di zaman salaf, tidak dikenal oleh para sahabat, menyelisihi para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Apalagi di antara mereka ada yang sampai duduk di masjid, ya, mengganggu, ya. Berarti sudah tidak mendapatkan keutamaan salat malam bersama imam, yaitu pahala salat malam full. Dia juga mendapatkan dosa karena mengganggu ya jamaah lain yang sementara ya salat, meneruskan salat tarawihnya. Ya, ini semua perbuatan yang menyelisihi sunnah. Kemudian dalil yang keempat, dalil yang ketiga tadi itu ya, pemahaman para salafus saleh. Dalil yang keempat adalah ijma' ulama. Beliau Syekh Sulaiman menjelaskan bahwasanya perbuatan menambah salat
tarwih di atas 11 rakaat itu telah dilakukan di setiap zaman, mulai zaman sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan tidak ada satupun ulama yang di zaman itu yang mengingkarinya. Ya, memang itu faktanya jemaah sekalian. Kalau antum melihat buku-buku, ya, maka tidak ada satupun ulama-ulama salaf yang mengingkari hal tersebut. Sehingga itu adalah ijma' ulama. Dan yang namanya ijma' itu adalah sebuah kebenaran. La tajtami ummati ala dhalalah, kata Nabi SAW. Umatku itu tidak akan sepakat, tidak akan berijma' dalam kesalahan. Berarti kalau sudah berijma', maka itu adalah kebenaran. Jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah apakah salat malam, salat tarawih itu memiliki batasan tertentu, dan yang rajih adalah bahwasanya salat malam tidak memiliki batasan tertentu, dan bahwasanya itu adalah kesepakatan para sahabat Nabi SAW dan tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Kemudian permasalahan selanjutnya, kalau memang diperbolehkan melebihi 11, maka jumlah rakaat yang paling afdal berapa? Ya, kalau masalah boleh, 11, 23 semuanya boleh. Ya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah mana yang lebih afdal? Maka terjadi perselisihan di antara para ulama. Jumhur ulama, Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan yang paling afdal adalah mengikuti jumlahnya tarawihnya para sahabat, yaitu 20 rakaat. Ditambah witir 21 atau 23. Imam Malik mengatakan 36 rakaat. Karena itu adalah amalu ahli Madinah. Ya, amalannya orang-orang penduduk Madinah. Ya. Kemudian sebagian ulama berpendapat 11 rakaat sesuai dengan jumlah rakaatnya Nabi SAW. Tetapi pendapat yang rajih menurut Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan ini adalah pendapat juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya yang paling afdal adalah 11 rakaat. Dengan syarat, ya ada dengan syaratnya ya, 11 rakaat dengan syarat salatnya panjang. Ya, berusaha mengikuti Nabi SAW. Berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Ya, itu yang paling afdal, 11 rakaat tapi panjang. Ya, kalau tidak mampu 11 rakaat panjang, makanya lebih afdal adalah 20 rakaat dengan memperpendek bacaannya. Ya. Itu jemaah sekalian. Dan kalau tidak mampu lagi, maka ini kondisi kita jemaah sekalian, mungkin kita ada di sini 11 rakaat dan pendek-pendek. Ya. Ya, mungkin wallahu alam karena zaman sekarang ini kaum muslimin sudah lemah imannya, ya tidak kuat berdiri lama-lama. Ya, 11 rakaat dan itu pun pendek, cuma 1 halaman. Ya, setengah halaman 1 rakaat. Ya, kalau kita ya mau gimana lagi, kita imam juga ingin memanjangkan, nanti tidak ada yang datang salat tarawih. Ya. Wallahul musta'an. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah 11 rakaat, akan tapi berusaha mengikuti Nabi, tidak seperti kita. Ya, Nabi salatnya 11 rakaat, berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Ini yang paling afdal. Tidak mampu lagi, derajat kedua, berdirinya dikurangi, ya. Akan tetapi rakaatnya ditambah menjadi 20 rakaat. Tidak mampu lagi 20 rakaat, ya 11 rakaat dan bacaannya pendek. Wallahul musta'an. Kemudian jamaah sekalian, penulis mengatakan tuf'alu jama'atan. Salat tarawih ini disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah di masjid. Ya, dalilnya adalah perbuatan Nabi SAW di awal-awal 3 hari, 4 hari Nabi melakukannya. Dan Nabi meninggalkannya bukan karena itu tidak sunnah. Tetap itu sunnah, tapi Nabi meninggalkannya karena takut itu diwajibkan. Maka setelah Nabi meninggal, maka hal tersebut kembali diulangi oleh para sahabat-sahabatnya. Jadi itu adalah dalil bahwasanya salat tarawih dilakukan berjamaah di dalam masjid. Kemudian ma'al witri, ya, diikutkan juga dengan salat witirnya. Jadi witirnya juga dilakukan secara berjamaah. Ba'dal isya, waktunya adalah setelah salat isya. Jadi tidak boleh salat tarawih sebelum salat isya. Karena salat tarawih ini adalah bagian dari salat malam. Dan salat malam itu waktunya adalah dari setelah salat isya sampai terbitnya fajar. Fi Ramadan, khusus di bulan Ramadan.
Jadi yang namanya salat tarawih itu hanya boleh dilakukan di bulan Ramadan. Tidak boleh ada yang tarawih di luar bulan Ramadan. Ya. Makanya ini juga berkaitan dengan apa hukum salat malam secara berjamaah di luar bulan Ramadan. Ya, apakah boleh melakukan salat malam secara berjamaah dengan teman-teman, misalkan dengan istri dan anak? Para ulama menjelaskan bahwasanya tidak diperbolehkan melakukan salat malam secara berjamaah. Dan salat malam pada dasarnya dilakukan sendiri-sendiri. Kecuali ya hanya melakukannya jarang. Ya, diperbolehkan apabila melakukannya sekali dua kali. Ya, tidak dilakukan secara terus-menerus. Ya. Atau ada jadwal khusus, tidak. Kan tapi dilakukan sekali-kali saja. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau pernah salat malam bersama dengan Ibnu Abbas, pernah salat malam bersama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan pernah salat malam bersama Hudzaifah bin Al-Yaman. Ya, mereka salat berjamaah. Akan tetapi para ulama menjelaskan beliau SAW tidak merutinkan hal tersebut. Sangat jarang beliau melakukan hal tersebut. Sehingga salat malam ini tidak boleh kita lakukan secara berjamaah di luar bulan Ramadan secara terus-menerus atau secara berjadwal misalkan. Akan tapi kalau sekali-kali kita melakukannya, misalkan kita sementara keluar safar atau keluar misalkan rekreasi, misalkan camping dan lain sebagainya, kemudian kita mau melakukan salat malam secara berjamaah demi untuk menambah semangat dan lain sebagainya, maka tidak apa-apa. Asalkan hal ini dilakukan sekali-kali saja, tidak dilakukan secara terus-menerus. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa yutirul mutahajjidu ba'dahu. Orang al-mutahajjid, orang yang ingin melakukan salat tahajud. Salat tahajud adalah salat setelah dia tidur. Jadi dia mau menambah salatnya. Dia sudah salat bersama dengan imam, salat witir, kemudian dia pulang rumahnya. Ya, kemudian dia bangun di tengah malam, dia ingin menambah salatnya. Maka apakah ini boleh? Maka para ulama menjelaskan hal tersebut boleh. Pendapat yang rajih di kalangan para ulama, hal tersebut boleh dilakukan. Akan tetapi witirnya kapan? Ya. Witirnya setelah dia witir bersama imam atau dia witir setelah dia tahajud? Ya. Jawabannya adalah kata penulis di sini, orang yang melakukan salat tahajud dia witir setelah dia tahajud. Jadi dia tidak witir bersama dengan imam. Ya. Tapi dia salat witir setelah dia salat tahajud. Karena kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Umar, ij'alu akhir salatikum witra. Jadikanlah witir itu salat terakhir kalian. Ya. Jadi kalau dia sudah salat witir bersama imam, kemudian dia salat tahajud lagi tengah malam, maka berarti dia tidak menjadikan witirnya di akhir salat. Akan tetapi yang menjadi akhir salat adalah salat tahajudnya. Maka ini menyelisih sunnah. Maka yang sesuai sunnah adalah dia tidak witir bersama imam. Ya, akan tetapi dia nanti witirnya setelah dia tahajud. Adapun fa in taba'a imamahu syaf'ahu bi rak'atin. Kalau dia mengikuti imam dalam salat witirnya, ya, maka apa yang dilakukan? Dia menambah satu rakaat. Ya, jadi dia bisa ikut salat witir bersama imam, tapi dia tidak meniatkan salat witir. Ya, dia meniatkan ini masih ya salat malam, belum salat witir. Kemudian apabila imamnya salam, dia tambah satu rakaat supaya salatnya dia tidak ganjil. Ya, supaya dia salatnya genap. Kemudian setelah itu dia pulang ke rumah, kemudian dia menambah salat tahajud nanti tengah malam, barulah setelah salat tahajud dia melakukan salat witir. Akan tetapi para ulama menjelaskan, lakin in khafa alla yaquma aw tara ma'al imami wala yutiru fi tahajjudihi. Kecuali bagi orang yang tidak pede, ya, tidak terlalu percaya kalau dia bisa bangun. Ya. Dia tidak terlalu percaya kalau dia bisa bangun. Ya, tapi dia ada rencana, saya mau salat tahajud nanti malam, saya mau lanjutkan, saya mau mendapatkan pahala yang lebih. Tapi saya tidak terlalu yakin, ya, saya bisa bangun atau tidak. Kalau saya tidak witir bersama imam, kemudian saya tidur, saya kalau ketiduran bagaimana? Maka orang yang seperti ini, yang tidak terlalu yakin bisa bangun, maka dia witir bersama dengan imam. Adapun nanti kalau dia salat tahajud, maka dia tidak perlu lagi salat witir. Akan tetapi ini khusus bagi orang-orang yang tidak yakin bisa bangun saja. Adapun orang yang terbiasa, insya Allah saya bisa bangun, maka dia yang sesuai sunnah adalah dia tidak witir di awal salatnya, tapi dijadikan witir itu nanti di akhir salatnya.
Wa yukrahu tanaffulu bainahuma, dan dimakruhkan untuk melakukan salat nafilah, salat sunnah mutlak di antara istirahatnya salat tarawih. Jadi salat tarawih itu khususnya setelah 4 rakaat, salat tarawihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat pertama dan 2 rakaat kedua itu setelah tasyahud di tengahnya itu beliau salam, itu tidak ada jeda. Beliau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung naik. Ya, untuk 2 rakaat berikutnya. Nah, nanti setelah 4 rakaat baru beliau istirahat. Nah, makanya salat tarawih dinamakan dengan tarawih. Bahasa Arab artinya istirahat. Setiap 4 rakaat dia istirahat. Nah, ketika istirahat di situ, maka dimakruhkan untuk melakukan salat sunnah mutlak. Karena kenapa? Karena hal tersebut bisa menyebabkan imam bersedih. Ya, karena seakan-akan dia tidak suka dengan imamnya dan dia melakukan salat sendiri dan lain sebagainya. Dan mengenai makruhnya hal tersebut telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat radhiyallahu anhum seperti Al-Ubadah wa Abu Darda dan Uqbah bin Amir. Kemudian yang terakhir pada pertemuan pada malam hari ini jamaah sekalian adalah tentang masalah menambah jamaah kedua, tarawih kedua. La taqibu fi jamaah, kata penulis tidak apa-apa seseorang melakukan jamaah kedua. Jamaah tarawih yang kedua. Akan tetapi dengan syarat itu tadi, witirnya itu disunnahkan untuk dijadikan di akhir. Sebenarnya kalau dalam suatu masjid itu yang paling bagus adalah kalau dia melakukan 2 kali tarwih dan biasanya terjadi di akhir malam, itu di awal tarwihnya itu tidak ada witir. Itu yang paling bagus. Seperti di Masjid Nabawi. Jadi salat pertama itu tidak ada witir. Kemudian nanti jamaah pulang kembali lagi jam 2 untuk melakukan salat tahajud. Baru disitulah nanti di akhirnya ada witir. Ini yang paling afdal. Ya. Akan tapi kalau misalkan ada sebuah masjid yang melakukan salat witir 2 kali. Yang pertama salat witir pertama dia salat tarawih pertama dia witir juga. Salat tarawih yang kedua juga witir juga, maka imamnya harus berbeda antara yang witir pertama dan witir kedua. Karena kita sudah jelaskan tadi, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Dan witir itu dijadikan di akhir salat. Kemudian makmum yang ingin ikut 2 kali, maka ketika dia ikut di tarawih pertama dia tidak melakukan witir. Dia nanti witir di tarawih yang kedua. Adapun di tarawih pertama, kalau dia mau ikut witir bersama imam, dia niatkan bukan salat witir, tapi salat malam biasa. Kemudian setelah imam salam dia tambah 1 rakaat untuk menggenapkan jumlahnya. Kemudian tambahan dari ana bahwasanya di antara kebiasaan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kita, memperpanjang umur kita sehingga dapat bertemu di bulan Ramadan. Di antara sunnah beliau adalah ketika masuk 10 hari terakhir itu ibadah salat tarawihnya ditambah. Jadi disebutkan dalam hadis, "Idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, ahya lailatahu wa aiqadha ahlahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malamnya semuanya. Maksudnya menghidupkan malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur. Beliau salat malam, salat tarawih dari awal malam sampai terbitnya matahari. Terbitnya fajar. Itu yang antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun 20 hari pertama Nabi setengah kadang tidur sebagian waktu, kemudian sebagian waktunya lagi melakukan salat malam. Akan tapi ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau tidak tidur sama sekali. Beliau begadang untuk salat malam, salat tarawih. Ia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan bagi kita, bagi umatnya, untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang mampu, misalkan jika ada yang mampu salat malam full, maka itu sangat bagus. Masya Allah, itu sangat bagus. Tapi kalau tidak mampu salat malam full, minimal kita menambah. Misalkan di 20 hari pertama salat tarawih kita setengah juz, di 10 hari terakhir usahakan kita bisa 1 juz. Atau kita tambah rakaatnya. Intinya tarawih kita, salat malam kita di 10 hari terakhir itu disunnahkan lebih banyak porsinya, baik itu lebih banyak
lebih panjang bacaannya atau lebih banyak rakaatnya daripada 20 hari pertama, karena itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dilakukan di sebagian masjid seperti di Masjid Nabawi 10 hari terakhir itu 2 kali salat tarawih, maka itu adalah perbuatan yang sangat bagus, insya Allah. Demikian jamaah sekalian apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada pertanyaan silahkan disampaikan.